Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami hadir kembali di Dialog episode kali ini. Dan hari ini kami akan membahas sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita simak dan renungi bersama. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi perhatian kita bersama. Namun, mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa di Kabupaten Tabalong ini ada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA ya, yang siap memberikan layanan pendampingan bagi korban. Nah, kita akan mengenal lebih dekat apa itu UPTD PPA, sekaligus juga perannya ini sebagai apa gitu ya, salah satu bentuk kekerasan yang kerap terjadi di lingkungan anak yang kita kenal yaitu perundungan atau bahasa kerennya itu bullying gitu. Nah, kita akan lebih membahas lebih dalam dengan narasumber pada kesempatan kali ini yang sudah hadir bersama Rina dari UPTD PPA Kabupaten Tabalong, Ibu Rustina Hayani. Apa kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu ya sudah berkenan hadir untuk membahas bersama Rina terkait apa sih itu UPTD PPA gitu ya, dan karena trennya sekarang ini Bu kasus bullying, perundungan gitu Bu ya di remaja-remaja kita nih mulai sudah wow sekali, baik itu di sekolah gitu ya, di lingkungan masyarakat dan sebagainya, mulai meresahkan sekali. Jadi ini adalah wadahnya seperti itu ya, wadah dalam tanda kutip mengadu. Nah, kita mungkin di awal dulu nih Bu. Apa sih Bu UPTD PPA Kabupaten Tabalong dan tugasnya ini sampai mana itu Bu? Silakan Bu sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Rina ya. Betul. Alhamdulillah Ibu, Mbak. Jadi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak itu adalah unit pelaksana teknis daerah yang memang dibangun oleh pemerintah daerah. Dalam hari ini adalah Kabupaten Tabalong. Yang mana itu tugas utamanya adalah memberikan pendampingan, kemudian memberikan perlindungan, dan juga memberikan pemulihan kepada korban kekerasan khususnya perempuan dan anak di lingkup wilayah kerjanya. Yang dimaksud lingkup wilayah kerjanya itu tentu saja yang berada di Kabupaten Tabalong. Ya. Dan UPTD PPA ini ada di bawah Dinas Sosial P3A P2 KB Kabupaten Tabalong. Itu Bu. Oke, berarti ini yang memperoleh layanan di UPTD PPA ini hanya perempuan dan anak saja kah Bu? Kalau sasaran penerima manfaatnya itu memang utamanya itu adalah perempuan dan anak. Tetapi tidak menutup kemungkinan itu tidak harus si korban yang lapor Bu. Jadi begini, misalnya saja masyarakat menyaksikan, kemudian mendengar, saksi. Ya, itu bisa saja dia bisa melaporkan kasus tersebut kepada UPTD PPA. Jadi artinya tidak harus korban sendiri yang lapor, tetapi bisa orang lain, dan itu bentuk partisipasi dari masyarakat untuk masalah perlindungan perempuan dan anak ini. Berarti tidak perlu menunggu menjadi korban, harus berhubungan dengan UPTD PPA begitu Bu ya? Iya, benar sekali Mbak. Oh, berarti misalnya kita melihat gitu ya, bisa melaporkan. Iya, benar. Melaporkannya apakah langsung ke UPTD PPA atau bisa lewat secara online kah atau bagaimana Bu? Ya, kami punya hotline pengaduan yang apabila si pelapor atau si korban ini tidak bisa langsung ke tempat kami, apalagi misalnya tempatnya jauh. Nah, kita tahu bahwa wilayah Kabupaten Tabalong ini terdiri dari 12 kecamatan yang mana tidak semuanya itu ada sarana transportasi yang mungkin yang bisa mendukung korban untuk segera melapor. Jadi kita menyediakan hotline pengaduan yang mana hotline pengaduan itu 24 jam aktif. Wow. Jadi setiap saat di hari libur sekalipun, di luar jam kerja sekalipun, apabila ada yang perlu memang harus dilaporkan dan dikonsultasikan kepada kami, itu kami siap untuk menanggapi. Dan UPTD PPA sendiri itu ada layanan namanya nanti penjangkauan, Mbak. Jadi penjangkauan itu apabila si korban atau pelapor itu tidak bisa ke tempat kami, nanti kami yang akan menjangkau atau mendatangi langsung. Gitu iya, benar sekali seperti itu. Oke, ini biasanya untuk kegiatan jemput bolanya tuh ke sekolah-sekolah, apakah juga dilakukan seperti itu? Misalnya kan anak-anak takut nih Bu mengadu ke guru, biasanya mungkin gitu ada pihak-pihak guru yang
itu bercanda misalnya atau apa Iya. atau dan lain sebagainya, apakah di sekolah biasanya dilakukan pelayanan itu, Bu? Untuk kasus anak yang memang korbannya anak, Iya. itu ada beberapa yang memang lewat online tadi. Oh, boleh, Bu. Boleh lewat online atau mereka sendiri yang datang ke tempat kami. Tapi Lewat itu biasanya pendampingan sudah kalau setingkat SLTA, Mbak, ada beberapa kasus yang dia didampingi oleh temannya. Ya, tetapi kalau untuk anak-anak sendiri yang masih misalnya usia mungkin yang masih di bawah 12 tahun, Iya, itu pasti ada pendamping dewasa. Orang Dan tua biasanya atau guru orang gitu tuanya, ya orang tua maupun dari guru. Dan kalau memang itu diperlukan, kami bisa melakukan penjangkauan ke rumah maupun ke sekolah, tergantung dari si pihak korban ataupun pelapor di mana tempat yang nyaman untuk kami bertemu. Jadi kami UPTD PPA itu sendiri tidak maksudnya memberikan fleksibilitas untuk tempat kami bertemu. Karena kasus-kasus yang kami tangani itu kan penuh dengan kerahasiaan. Jadi untuk menjaga privasi dari korban itu kami menawarkan di mana sebaiknya kita ketemuan. Kalau misalnya dia tidak bisa datang langsung ke tempat kami, apakah di tempat mana? Kalau misalnya tidak mau langsung dikunjungi ke rumah, itu kadang Mbak ada korban itu yang merasa tidak nyaman kalau kami datang langsung ke rumah karena pasti ada tetangga-tetangganya yang melihat. Oh, kenapa itu ada mobil, ada mobil perlindungan, kok ada kasus apa? Nah, pasti ada pertanyaan seperti itu dari masyarakat sekitar. Nah, untuk menghindari hal yang tidak nyaman itu, kami kadang menawarkan kepada korban ataupun keluarga di mana sebaiknya kita ketemu. Ya, itu ditentukan oleh mereka. Jadi kami fleksibel memberikan kemudahan dan kenyamanan sedemikian mungkin sehingga korban dan keluarga ini merasa merasa mereka itu memang benar-benar diperhatikan seperti itu. Nyaman untuk menyampaikan, Bu, ya? Iya. Wow, sangat detail berarti perhatian dari UPTD PPA. Tapi misalnya kan tadi korban melaporkan, mencurahkan isi hati. Tapi misalnya laporan tersebut dari saksi, apakah kerahasiaan dari saksi yang melapor ini aman, Bu, identitasnya? Siapa tahu nanti takut, Bu, melapor. Ya, benar sekali, Mbak. Kadang orang berpikir seperti itu. Dan prinsip layanan dari UPTD PPA sendiri adalah beberapa prinsip yang kami pegang, itu salah satunya adalah menjaga kerahasiaan. Baik kerahasiaan dari pelapor, saksi maupun si korban. Nah, jadi untuk identitas itu pun kalau biasanya kami kan membuat laporan, Mbak. Untuk laporan data itu biasanya kami juga tidak mencantumkan sedetail mungkin. Kalau nama itu pakai inisial. Kemudian foto itu juga dokumentasi itu kami samarkan dan di blur. Biasanya ada beberapa SKPD lain juga yang memang perlu data dari kami karena kita kan keterkaitan dengan data-data kan. Misalnya ada yang meminta data kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Itu pakai inisial, kemudian dokumentasinya di blur, terus alamatnya juga tidak kami sebutkan secara detail, hanya kecamatannya saja. Jadi tidak perlu khawatir untuk pelapor, saksi maupun korban itu sangat dijamin privasinya seperti itu. Apalagi misalnya korbannya tuh anak, Bu, ya? Iya. Iya, jadi di blur biasanya ya untuk dokumentasi, disamarkan. Namanya pun juga disamarkan. Oke. Berarti peran masyarakat pun dalam membantu melindungi perempuan dan anak ini penting sekali posisinya, Bu, ya, apalagi dalam bentuk misalnya kekerasan, bullying dan sebagainya. Menurut Ibu begitu kah, Bu? Iya, sangat benar sekali. Kalau peran masyarakat itu tentunya sangat penting sekali dalam melindungi masalah-masalah yang terjadi pada kasus perempuan dan anak, khususnya kasus kekerasan. Nah, seperti ini misalnya, Mbak, ya, ini kan media massa ataupun media lain itu merupakan bagian dari masyarakat juga, ya. Dengan adanya seperti ini misalnya sosialisasi, edukasi, penyebarluasan apa itu PTD, apa itu bullying, itu juga sangat berperan sekali dalam kita melaksanakan yang namanya perlindungan pada perempuan dan anak, seperti itu. Tapi tidak kan, Bu, biasanya ikut campur biasanya. Takutkah misalnya dianggap bahwa ini bukan urusan Anda misalnya seperti itu?
Ada beberapa anggapan sebagian dari masyarakat yang memang mereka mungkin kurang paham bahwa masalah perempuan dan anak ini adalah masalah kita semua. Jadi tidak hanya milik UPTD PPA, tidak hanya punya Dinas Sosial P3AP 2KB, tidak hanya punya Kementerian PPA, tetapi itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi itu yang kita harus edukasi kepada masyarakat, karena perempuan dan anak itu adalah bagian juga dari masyarakat yang mana mereka mempunyai hak yang sama untuk dilindungi. Jika melihat misalnya langsung laporkan. Iya. Perlukah bukti Bu misalnya? Kalau ada bukti lebih bagus lagi Mbak. Jadi semua alat bukti misalnya ada foto, dokumentasi, video, rekaman suara, itu akan memperkuat dan mempermudah apabila memang itu nanti akan dibawa ke ranah hukum. Karena di kepolisian memang alat bukti itu sangat diperlukan sekali. Oke, supaya tidak terjadi fitnah Bu ya? Iya. Oke, baik, kita break sejenak dulu Bu ya, karena masih ada pembahasan-pembahasan lainnya lagi seputar UPTD PPA dan juga bentuk kekerasan baik itu verbal, fisik maupun cyberbullying. Akan kami bahas setelah ini, jangan kemana-mana, tetap di Dialog. Baik pemirsa, kembali lagi bersama Rina dan juga Ibu Rustina. Tadi sudah membahas terkait mengenal gitu ya, kita mengenal apa sih itu UPTD PPA, apa aja saja layanannya, siapa yang bisa dilayani gitu ya, tidak hanya korban saja, tapi misalnya kita melihat suatu tindak kekerasan kah, apakah bentuk-bentuk negatif lainnya, bisa kita laporkan dan dijamin sekali kerahasiaan dari identitas dari pelapor itu, dan juga si korbannya juga dijamin identitasnya dirahasiakan, disamarkan gitu ya. Luar biasa sekali. Baik, kita di segmen kedua akan membahas terkait salah satu bentuk kekerasan yang masih sering dianggap sepele gitu ya, yaitu bullying atau bahasa Indonesianya adalah perundungan. Bahkan tidak sedikit yang menganggapnya hanya bagian dari candaan antar teman gitu ya, biasanya bagayaan kalau bahasa kitanya gitu ya, padahal dampaknya ini bisa sangat besar sekali bagi yang si korbannya itu ya, misalnya tidak terima kah atau gimana kah, nih kita akan bahas di segmen kedua. Baik, sebenarnya Bu, apa sih bullying ini dan mengapa perilaku ini masih dianggap masyarakat kita ini hanya bagayaan aja? Ya. Jadi bullying itu adalah suatu tindakan kekerasan berupa perundungan, kalau bahasa ininya kan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap orang lain atau si korban ini dengan tujuan menyakiti, dan biasanya itu dilakukan secara terus-menerus. Ya, jadi kita bisa membedakan antara bullying dan candaan, karena bullying itu punya 3 karakteristik utama Bu. Jadi karakteristiknya adalah pertama itu dilakukan karena tidak ada simbangan power. Biasanya itu dilakukan oleh orang yang misalnya saja dari segi senioritas. Misalnya kakak kelas terhadap adik kelas. Jadi ada ketidakseimbangan power di sana. Kemudian yang kedua itu ada tujuan menyakiti dari pelaku ke korban. Jadi memang niatnya itu untuk menyakiti. Jadi ada kesenangan tersendiri bagi pelaku apabila dia membuat korban ini merasa tersakiti. Kemudian karakteristik ketiga adalah dilakukan secara berulang atau terus-menerus. Jadi tidak bisa dikatakan bullying itu hanya sekali saja. Misalnya kita ada anak memukul temannya, itu belum bisa dikategorikan dengan bullying. Mungkin kalau kekerasan secara fisik oke, tetapi tidak bisa dikategorikan sebagai bullying. Jadi ada 3 karakteristik utama yang membedakan dia dengan candaan biasa. Kalau candaan biasa itu memang memang tidak ada unsur menyakiti Bu ya, karena mereka sama-sama enjoy, sama-sama menikmati. Kalau biasa bahasa Banjar begayaan, tapi begayaan ini dalam artian mereka memang diterima kedua belah pihak. Tidak ada unsur menyakiti, tidak ada unsur ibaratnya itu menekan atau mengintimidasi dari korban. Nah, jadi seperti itu. Iya, intinya tidak ada yang tersinggung. Iya, tidak ada yang tersinggung ataupun tersakiti. Oh, itu berarti bukan bullying. Bukan bullying. Oh, tapi misalnya tersinggung berarti itu masuk bullying. Dan bagaimana dengan bentuk ketikan nih Bu? Biasanya di status kah, menyinggung ataupun dan sebagainya, apakah itu masuk di bullying nih Bu? Ya, jadi bullying itu sebenarnya
ada beberapa jenis, ada verbal, ada cyberbullying, kemudian ada bullying secara fisik, ada bullying secara seksual. Nah, yang dimaksud tadi mungkin kayak ketikan, kemudian mungkin ada yang ini kami pernah menemukan kasus di satu sekolah, itu mereka memoto temannya, kemudian dijadikan stiker. Nah, stiker itu nanti dikirim ke WA group, ke WA group temannya. Jadi kalau misalnya ada apa gitu, stiker itu yang itu bentuk bullying itu juga adalah ya, Bu? bentuk Ya bullying. Allah. Dan kita tidak tahu bahwa maksudnya teman-teman ini merasa bahwa itu adalah sekedar candaan tadi, Iya, Bu. padahal itu sangat sekali menyakiti dari perasaan korban sampai dia akhirnya ya memang melakukan pelaporan ke kami. Dia tidak diterima kalau wajahnya itu dijadikan stiker dan dijadikan candaan oleh sesama gitu. teman sekelasnya. Nah, mungkin itu masuk dalam kategori cyberbullying. Termasuk tadi foto ataupun video yang yang ada unsur menyakiti di situ. Kemudian mungkin tadi ada hinaan-hinaan, tetapi lewat medsos itu juga masuk dengan kategori cyberbullying. Waduh, ini bahaya berarti Bu ya. Tidak hanya mulut yang menjadi pisau bermata dua, tapi ketikan pun bisa menjadi bahaya juga Bu. Tapi sejauh ini yang melaporkan ke UPTD PPA, apa sih Bu dampak psikologis yang paling menyakitkan gitu terhadap perkembangan anak maupun korban lainnya dari bahaya bullying ini Bu? Untuk verbal itu biasanya lebih terasa traumanya daripada fisik. Kalau fisik memang mungkin secara fisik itu kan misalnya dipukul, dicubit, itu memang ada trauma, cuman karena mungkin itu fisik itu bisa disembuhkan dengan mudah. Nah, kalau secara verbal misalnya tadi hinaan, kemudian di media sosial itu juga kan orang yang tidak tahu akhirnya tahu. Nah, itu sangat menimbulkan tekanan psikologis yang sangat besar sekali pada korban, sehingga dengan tekanan psikologis, dengan adanya trauma ini tentu sangat membuat korban tertekan sampai ada keinginan untuk yang lebih parah itu ada keinginan untuk berhenti sekolah, pindah sekolah, atau bahkan kalau si korban tidak tertangani lebih cepat itu ada kemungkinan untuk terjadinya gangguan kejiwaan sampai ada rasa ingin bunuh diri, seperti itu. Sudah sampai parah sekali itu Bu ya. Tapi apa yang harus diwaspadai orang tua nih Bu? Kan kita sebagai orang tua nih kan biasanya agak kurang aware nih Bu, kurang ini kayaknya masih dalam tahap normal-normal saja. Tapi apa yang harus diwaspadai para orang tua nih Bu? Ini sudah tidak beres nih. Iya. Jadi setiap orang tua itu memang punya karakteristik tersendiri dalam memberikan perhatian terhadap anaknya. Kita tidak bisa menyamaratakan setiap orang tua, apalagi mungkin tergantung tingkat pendidikan ataupun pengetahuan ibu dalam hal pengasuhan anak. Nah, seharusnya setiap orang tua ini harus peka terhadap apapun perubahan yang terjadi pada anak. Sekecil apapun itu. Misalnya saja, ini biasanya ciri-ciri yang didapat pada korban yang mendapatkan bullying. Itu pasti ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang asalnya dia ceria, kemudian dia lebih banyak melamun, terlihat sedih, bisa diketahui juga dengan pola makan yang berubah, mungkin biasanya banyak makan, jadi tidak ada selera makan, padahal dia tidak sakit. Kemudian pola tidur juga bisa terganggu, ada kesulitan untuk tidur. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, apabila bullyingnya atau traumanya lebih parah, maka ada kata-kata dari anak itu yang menyatakan bahwa mohon maaf sebelumnya dia ada keinginan untuk tidak sekolah. Tidak sekolah ini dengan berbagai alasan. Nah, biasanya mengatakan kepada orang tuanya, libur aja gitu. Hari ini ulun kada mau masuk sekolah, ulun sakit perut, ulun sakit kepala, kada nyaman badan, kada nyaman awak. Nah, seperti itu alasan-alasan mereka. Kemudian lama-kelamaan
ada keinginan untuk pindah sekolah karena dia sudah tidak merasa nyaman di lingkungan itu. Setelah keinginan untuk pindah sekolah itu, kalau lebih parah lagi malah keinginan untuk berhenti sekolah. Nah, seharusnya orang tua sebelum itu kan sudah harus ngeh dengan apa yang terjadi pada anak. Ada alasan-alasan kenapa dia tidak mau sekolah. Ini tentu harus menjadi apa ya? Ibaratnya itu peringatan dini dari orang tua, harus mencari tahu penyebabnya apa. Kalau perlu harus ada koordinasi antara orang tua dengan guru, khususnya wali kelas. Apa sih yang terjadi? Dan kita orang tua itu juga harus bisa apa ya? Menanyakan ke anak, kenapa, alasannya kenapa. Lebih Kadang aktif ya. iya, kadang anak-anak itu memang tidak apa ya, tidak takut untuk berterus terang dengan apa yang terjadi di sekolah misalnya, bahwa dia menjadi korban bullying ini. Nah, tetapi sebagai orang tua yang peka, itu seharusnya kita harus bisa mengorek apa sih yang menyebabkan anak seperti ini. Jadi sekecil apapun keluhan anak itu harus kita tanggapi. Nah, masalahnya kadang orang tua keluhan anak itu dianggap sepele, sehingga anak lama-kelamaan itu mereka malah merasa, oh aku kok kada diherani mama, kok kada diherani abah. Akhirnya mereka malah menutup diri dan tidak mau berbicara terus terang. Karena papa juga gitu. Iya. Cueki aja misalnya. Iya. Oke, jangan dibiarkan. Berarti kapan harus orang tua ini membawa anaknya ini ke OPTD PPA? Sebenarnya Mbak ya, di sekolah itu saat ini nih ada yang namanya tim pencegahan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Nah, di dinas pendidikan itu sudah membentuk di setiap sekolah. Tapi memang saya perlu tahu secara pasti apakah semua sekolah itu mempunyai tim itu. Nah, setidaknya tim ini yang tugasnya adalah menangani secara dini kasus-kasus yang terjadi pada ruang lingkup sekolah, entah itu pendidik, kemudian tenaga pendidik, siswa, kemudian ibu kantin misalnya, petugas kebersihan, satpam, itu kan masuk di warga sekolah juga. Nah, tetapi apabila masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh pihak sekolah, oleh tim ini, maka memang harus perlu dirujuk ke lembaga layanan lainnya seperti UPTD PPA misalnya. Boleh saja mereka merujuk kasusnya ke kami. Nah, kadang di sekolah juga itu mungkin karena keterbatasan tenaga Mbak ya, ada SDM-nya itu kan untuk kasus-kasus yang misalnya bullying tadi ada sampai trauma psikis, itu perlu pendampingan oleh psikolog misalnya. Nah, sedangkan di sekolah memang tidak ada tenaga untuk psikolog tersebut, sehingga mereka juga bisa merujuk ke tempat kami untuk dilakukan pendampingan terhadap si anak tersebut. Berarti di UPTD PPA ada psikolog Bu ya? Iya. Oke, berarti mantap sekali. Oke Bu, tadi kita sudah membahas terkait korban. Bagaimana misalnya anak tersebut, misalnya orang tersebut menjadi pelaku nih Bu, apa yang harus dilakukan, dan peran OPTD PPA ini gimana nih Bu? Misalnya pelaku nih, bukan korban lagi nih. Jadi tidak hanya korban, yang pembuli pun kalau dia anak itu kita UPTD PPA juga punya kewajiban dan tanggung jawab. Karena kami kan kalau untuk kasus anak tidak hanya korban, tetapi saksi pelaku anak pun itu menjadi wewenang kami juga. Kita harus garis bawahi dulu, tidak ada sebenarnya istilah anak nakal atau anak jahat. Yang ada mereka belum bisa mengekspresikan tindakan-tindakan mereka, tidak ada yang mengarahkan sehingga mereka melakukan hal-hal yang negatif, misalnya jadi pembuli tadi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus memberikan tindakan tegas, tetapi tidak menghakimi. Artinya kita harus memberikan support kepada mereka tanpa harus memberikan label ini anak jahat, karena itu malah akan membuat luka ataupun permasalahan yang baru dari si pembuli ini. Yang perlu kita telusuri adalah apa sih latar belakang jadi membuat anak ini menjadi pembuli, karena pasti ada penyebabnya. Anak itu adalah peniru ulung dari orang dewasa. Mereka melakukan itu pasti
ada faktor-faktor yang pemicunya. Misalnya saja, bagaimana keadaan kondisi rumahnya, keluarganya, apakah sudah mendapatkan kasih sayang, atau bahkan mereka melakukan ini karena mereka meniru tindakan orang tua di rumah. Misalnya saja, mohon maaf, misalnya seorang ayah melakukan KDRT kepada ibunya, kepada istrinya, kemudian anak melihat, dan mereka karena keterbatasan dari pola pikir mereka menganggap bahwa ayahku saja melakukan kekerasan itu terhadap ibuku, dan dia meniru tindakan itu terhadap teman-temannya. Dia belum bisa membedakan bahwa tindakan itu salah. Nah, setelah kita tahu penyebabnya, maka kita, guru termasuk juga orang tua, itu memberikan edukasi kepada anak bahwa tindakannya itu salah, dan perlu menanamkan rasa empati kepada anak pelaku tadi. Bagaimana seandainya bila dia yang menjadi korban bullying? Nah, dengan kesadaran itulah mungkin mereka akan berpikir, seandainya aku yang jadi korban, bagaimana perasaanku? Nah, mungkin itu yang kita bisa tanamkan ke pelaku bullying. Tidak menjudge langsung seperti itu, Bu ya. Oke, luar biasa. Baik, masih ada pembahasan lainnya nanti di segmen terakhir, jadi tetap bersama kami di Dialog. Baik pemirsa, kembali lagi bersama Rina dan juga Ibu Rustina. Tadi sudah banyak sekali membahas terkait pelayanan di UPTD PPA dan juga bentuk-bentuk kekerasan yang kita kenal saat ini dengan bullying gitu ya. Tidak hanya lewat ucapan saja, ataupun perilaku, tindakan fisik dan lain sebagainya, tapi juga bisa melalui media sosial yang sering sekali kita pegang gitu ya, kita lakukan gitu sehari-hari. Ini hati-hati sekali ya, bukan hanya menimbulkan sakit hati dan sebagainya si korban, tapi siapa tahu nanti bisa juga menjadi pelaku gitu ya. Jadi hati-hati bersama. Dan ini bentuk tanggung jawab kita bersama, tidak hanya dari UPTD PPA saja, guru-guru di sekolah saja, tapi semua bergandengan tangan untuk menolkan bullying ini. Baik, kita di segmen ketiga akan membahas terkait siapa nih Bu yang memiliki peran paling besar terutama dalam pencegahan bullying terhadap anak itu sendiri. Apakah orang tua, guru, atau siapa nih Bu? Ya, baik, masing-masing sebenarnya punya peran tersendiri Bu ya. Tetapi kita bicara peran yang utama itu menurut saya adalah keluarga, terutama orang tua. Karena Madrasatul Ula itu kan adanya di rumah dari dia lahir, bayi, anak-anak, remaja hingga dewasa, kesehariannya pasti lebih banyak di rumah. Betul. Dan role model utamanya itu adalah orang tua, termasuk juga mungkin di sana ada saudara-saudaranya ataupun ada anggota keluarga yang lain. Nah, orang tua inilah adalah pembentuk karakter utama si anak. Mempunyai peran sangat besar sekali membentuk karakter anak. Apakah nanti dia akan menjadi orang yang punya empati, gitu ya, atau bahkan dia punya karakteristik orang yang emosionalis, itu dari situlah awal mulanya. Tetapi tidak menutup kemungkinan peran lain selain orang tua itu nanti kalau dia sudah menginjak usia sekolah, maka juga peran guru tentu sangat penting sekali. Perilaku guru, teladan guru juga tentu akan membentuk karakter si anak selain orang tua tadi. Kemudian yang selanjutnya juga masyarakat di lingkungan sekitar. Misalnya tetangga, masyarakat yang kondusif, yang memberikan contoh yang baik, tentu ini juga berperan untuk menumbuhkan karakteristik anaknya yang baik. Tetapi apabila kondisi dari lingkungan sekitar misalnya penuh kekerasan, banyak terjadi kriminalitas, mungkin ada yang seperti mabuk-mabukan misalnya di lingkungan sekitar, atau ada yang memakai narkoba, mengkonsumsi narkoba. Nah, ini tentu juga akan membentuk karakteristik si anak itu menjadi orang yang
kurang baik seperti itu. Karena si anak tadi seperti yang Ibu sampaikan adalah peniru, Bu ya. Iya, peniru ulung. Copy paste gitu. Jadi apa Iya. yang dilihat itu yang dia lakukan gitu. Jadi harus menanamkan, menumbuhkan lingkungan yang positif, Bu ya. Oke. Tapi misalnya nih anak menjadi korban. Tadi kita kembali lagi ke segmen 2. Dan sulit sekali untuk berbicara, untuk curhat kepada orang tuanya. Ini apa langkah atau tips nih untuk membangun komunikasi sehingga anak nih bisa ngobrol dengan nyaman ya? Adakah tips dari Ibu nih, Bu? Ini apakah ke kami atau ke guru ya? Ke orang tua? Ke orang tua. Oh iya. Untuk anak-anak yang sulit sekali, memang kebanyakan itu anak kurang kurang berani berbicara dengan orang tua. Apalagi orang tuanya memang tipenya yang agak cuek. Nah, disinilah peran orang tua. Peran orang tua itu sangat penting. Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa orang tua harus peka terhadap apapun perubahan yang terjadi pada anak. Kemudian apapun yang disampaikan anak itu harus didengarkan. Sekecil apapun keluhan anak itu harus didengarkan. Jangan dianggap sepele. Karena hal-hal kecil yang sepele itu kalau lama-kelamaan dibiarkan itu akan menjadi besar tentunya. Nah, kemudian sesibuk apapun orang tua, luangkan waktu untuk ya tidak harus lama, tetapi manajemen waktu itu yang memang benar-benar berkualitas. Bicara dari hati ke hati terhadap anak, kemudian sentuhan fisik itu juga sangat berperan. Pelukan, kemudian ciuman hangat kepada anak, kemudian tatapan mata kepada anak, itu menyatakan bahwa orang tua itu hadir untuk anak, untuk mendengarkan apapun keluhan anak. Nah, kalau anak merasa dia didengarkan, dia dipercaya untuk bercerita, itu nanti dia dengan sendirinya akan mengalir cerita itu, tanpa harus kita mengorek-ngorek. Cuman kadang orang tua ini karena dia merasa saya lebih tua dari anak, saya lebih punya pengalaman dari anak, kadang anak belum selesai bercerita, sudah betul. Dipotong, sudah, oh kamu jangan ini, seharusnya kayak gini. Nah, itu yang sebenarnya salah seperti itu. Iya, apalagi kan kebanyakannya anak ini belum terbiasa gitu, misalnya di rumah selama ini kan tidak pernah didengarkan gitu, jadi kan apalagi curhat masalah di sekolah, jadi dipendam. Bagaimana misalnya anak curhat dengan teman di kelas, apakah itu dinormalkan saja nih, Bu? Kalau curhat dengan teman tidak masalah, karena mereka punya teman seperti misalnya sohib yang memang dipercaya oleh si anak tersebut untuk bercerita. Nah, temannya itu yang dipercaya itu tentu akan mendengarkan apa yang diceritakan oleh kawannya. Nah, misalnya memang ada tindakan bullying yang diceritakan oleh temannya itu, si temannya itu bisa saja nanti melaporkan ke guru, misalnya guru wali kelas maupun guru BK. Nah, dari guru BK ini atau dari guru wali kelas ini akan menyampaikan nanti ke orang tua, seperti itu. Ini Bu, misalnya masyarakat ingin melaporkan suatu kejadian misalnya yang tertangkap mata nih Bu. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? Apakah langsung menghubungi atau memvideo atau ini bagaimana nih? Bukan masyarakat ini biasanya bingung nih Bu. Biasanya langsung kayak shock, diam, kaku gitu ya, tapi bingung mau bagaimana. Melapor misalnya ke nomor apa, datang kemana? Silakan Ibu sampaikan sebelum kita close. Sebenarnya bila kita masyarakat secara umum itu melihat terjadinya kekerasan di sekitar kita, itu kalau memang tidak darurat ya, maksudnya tidak perlu tindakan darurat yang misalnya yang melukai si korban, jadi kita harus melihat dulu kasus apa yang terjadi. Kalau memang itu darurat, perlu pertolongan cepat, itu mungkin kita tidak sempat video-video, tidak sempat seperti itu. Nah, di sekitar lingkungan itu kan pasti namanya ada kayak RT itu ya. Betul. Kalau memang ada kekerasan ataupun apapun itu, kalau ke tempat kami atau ke Polres atau ke Polsek itu memang perlu waktu lama. Hubungi saja aparat desa setempat atau dari kelurahan itu, nanti kemudian
dari situ kita rembukan apa yang harus dilakukan. Bisa saja kalau memang itu misalnya harus dilakukan pelaporan ke mana yang memang terdekat, itulah dilakukan. Jadi tidak harus ke tempat kami, misalnya ada polsek terdekat, bisa ke polsek terdekat, atau misalnya memang ada nomor kami yang sudah mereka tahu, sudah mereka simpan, itu bisa saja kontak ke nomor kami. Wah, oke, luar biasa. Terakhir Bu, ini pesan tidak hanya kepada orang tua tapi kepada lingkungan anak lainnya, yaitu sekolah, apa nih Bu? Agar mampu menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, tidak hanya nyaman di rumah tapi di sekolah, agar bisa anak berprestasi. Iya. Kalau di rumah, ini kita bicara di rumah juga ya. Ya. Di rumah dulu, kalau di rumah itu tadi seperti yang saya sebutkan di awal, ciptakan lingkungan rumah yang aman, nyaman, penuh Betul. kasih sayang. Kemudian selalu dengarkan apapun curhatan dari anak itu. Dan anak juga harus mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya kalau memang dia masih mempunyai kedua orang tua yang lengkap. Kemudian kalau dari sekolah itu ada yang namanya sekolah ramah anak. Nah, disitulah kita tentunya guru-guru di sana menciptakan suasana yang ramah bagi anak. Yang ramah bagi anak itu bukan hanya dari segi fisiknya, bangunannya saja, tetapi dari segi sikap, perilaku. Kemudian ada juga mungkin nanti misalnya ada sanksi-sanksi yang membuat misalnya saja anak tersebut melakukan pelanggaran, maka sanksi yang diberikan oleh guru itu sebaiknya sanksi yang positif, sanksi yang membangun, yang tidak menjatuhkan mental anak, atau tidak menyakiti fisik anak dan tidak menjatuhkan mental anak. Nah, kemudian jangan sekali-kali menormalisasi bahwa bullying itu hanya sekedar candaan. Nah, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Dan misalnya ingin melakukan pelaporan dan lain sebagainya, langkah terakhir adalah ke UPTD, betul Kak Bu? Iya. Kalau memang kejadiannya di sekolah, seperti saya sebutkan tadi, ada tim pencegahan penanganan kekerasan di lingkup satuan pendidikan. Kalaupun tidak ada tim itu, bisa saja melaporkan itu ke wali kelas, guru BK, atau kepala sekolah. Artinya melaporkannya itu ke orang dewasa dulu. Nah, kemudian kalau memang tidak bisa ditangani di satuan pendidikan tersebut, bisa merujuk kasus tersebut ke kami, seperti itu. Ada langkah-langkah yang dilakukan Bu ya. Oke, semoga dengan hadirnya dialog ini juga makin menyadarkan kita bersama Bu ya, tidak hanya orang tua, lingkungan di sekolah, lingkungan sekitar pun juga menjadi tanggung jawab kita bersama juga. Jadi tidak hanya dari dinas misalnya tanggung jawabnya, tapi juga kita sebagai lingkungan sekitar anak yang mampu juga saling bergandengan tangan untuk mewujudkan agar kehidupan anak bisa aman, nyaman, terhindar dari bullying. Kami pamit, terima kasih banyak Ibu sudah hadir untuk memberikan ilmu dan juga wawasan baru seputar apa tadi kita dari awal mengenal PTD layanan gitu ya, PPA, yang luar biasa sekali. Tentu saja ini membantu kita orang tua gitu ya, dan juga pihak-pihak dari sekolah untuk ada layanan-layanan yang melindungi perempuan dan juga anak. Dan luar biasa sekali, semoga bisa menambah wawasan kita bersama juga dan ada manfaatnya untuk kita semua. Kami pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.